Start our day with salad. Alright teman-teman, setelah sholat kita lanjut beresin tempat tidur dulu biar nyaman. Guys, kita siapin dulu untuk skripnya. Sebenarnya gue udah buat rancangannya, cuman untuk jabarannya belum. Kita bakalan membuatnya, dan ini kita santai-santai dulu. Guys, kita cuci piring dulu. Let's go. Guys, I'm not nervous at all. Gue mau buat kayak semacam notes kecil. So yeah. Gue mau bikin kayak semacam timestamps-nya. Hi everyone. We always fulfill or prioritize the children's needs, because there's reasons actually that I would like to tell you guys. The first one is actually enough well-being balance. Well, and It's a new experience for me, not for being the moderator, but for the moderator for the debate. parents actually doesn't do their stuff, and I mean like they don't have a good health. The winner in this session. Thank you. Thank you very much. For the member of government, spend 6 minutes and 37 seconds. To reply, I invite the member of opposition, which is the first speaker of the closing opposition, to reply the speech. So for the member of opposition, time and screen are yours. Alright guys, we have done our debate section today and I'm really excited. We will charge our laptop first because it is low bat, and then we will continue the next section. It's like around 1 p.m. So after that, I want to conduct my schedule. So see you and let's see. The second section of, so look at that, sunscreen on the side. I don't know. And after this, I will eat my lunch. Back to. Alright guys, it is done. Yay, day 1 is done. So, yep. Right now, I'm going to close my laptop, and also, same as before, I want to charge because I need to use it later on. So yeah. Itself, they have no knowledge and influencer, and also expert itself to be united in social media. Alright everyone, this is the day 2. Let's go. I'm waiting for the delegates, all of the delegates of this debate competition. I would like to tell you guys about the tips for the moderator, because some of you asked me about that, and why not to share. First tip from me, kalian harus tahu dulu bahwa tugas moderator itu adalah membangun, salah satunya itu membangun suasana gimana apapun yang event apapun itu atau penyampaian materi bagaimanapun itu bakalan lebih go with the flow, kayak nggak ada pressure atau yang lainnya seperti itu. Jadi kalian kenali dulu, kalian tahu dulu tugas pokok moderator itu selain menyampaikan materi dan sebagainya adalah membangun suasana agar menjadi lebih warm gitu.
sebenarnya tugas moderator itu kan nggak sepanjang MC yang dari awal sampai akhir gitu kan. Dia tuh di tengah-tengah untuk membimbing jalannya pematerian gitu kan. Nah berarti kalian pun juga harus tahu nih, research dulu pematerinya itu gimana, ataupun jalan acaranya itu gimana. Even though kalian nggak bertugas di sana, tapi kalian harus memahami agar juga membangun rasa percaya diri kalian. Kayak misalnya gimana sih rundownnya dari awal sampai akhir, sampai di mana kalian mulai, nggak hanya di mana kalian mulai sampai kalian akhir, cuman dari awal sampai akhir acara usahakan untuk mengerti rundownnya. Atau kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyain ke pihak panitia. Biar apa? Biar nanti ketika kalian diminta, misalnya MC-nya lagi nggak ada, kalian diminta share tiba-tiba untuk melakukan improvisasi, we never know, karena kadang tuh di hari H acara bakal ada tiba-tiba nambah lagi tugas atau semacamnya. Jadi kalau kalian udah persiapan, setidaknya kalian tuh lebih matang dan lebih percaya diri. Seperti itu guys. Dan juga jangan lupakan bahwa di akhir sebagai moderator kita sebaiknya menyampaikan rangkuman dari sesi materi. Terus juga jangan lupa untuk tersenyum dan memuji pemateri, dan tentunya berpakaian sesuai dengan tema atau situasi kondisi. Tips yang kedua dari gue kalau lo jadi moderator adalah usahakan jangan sampai lo datang terlambat. Karena lo harus terbiasa dulu dengan nuansa kayak tempat yang lo mau. Kalau bisa lo datang setengah jam atau at least 15 minutes before, atau jangan sampai telat dari acara tersebut. Ya begitu. Jadi kayak lo tuh udah tahu nuansanya, lo udah ngerti suasananya, dan lo pun jadi kayak nggak terlalu grogi lagi gitu ketika lo udah menguasai medan lo gitu. Tips yang berikutnya, tentu saja kita butuh yang namanya teks. Kalian jangan ngerasa kalau kalian nggak tanpa teks. Sebenarnya ini depends on moderator yang gimana. Maksudnya gini, kalau kalian moderatornya lingkupnya mungkin ruangan kelas, I think it is okay lah nggak pakai. Tapi kalau kalian udah moderator event-event yang besar, you must write down it. Dan pun jadi moderator kelas itu kalau lo misalnya masih zero pengalaman, I think masih belum berpengalaman, I think it's better for you to take a notes. Jadi bukan menyepelekan, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa improvisasi dan lain sebagainya, insya Allah lah gitu kan kita bisa. Tapi kalau untuk event besar, di event-event besar itu teman-teman, kita tuh nggak hanya mengenai kita udah paham atau enggak tentang rundown acara dan semacamnya, tetapi bagaimana kita menghadapi audiences atau audience yang banyak seperti itu kan. Lawan kalian itu teman-teman bukan hanya tentang kalian udah paham atau enggak rundownnya, tapi bagaimana kalian menavigasikan rasa aduh takut, aduh ABC, aduh cemas, aduh grogi diri kalian itu. Nah, jadi tantangannya kalau di event besar itu seperti itu. Karena gue rasa orang-orang tuh udah paham lah job desk-nya sebagai moderator kalau untuk event besar. Tapi bagaimana dia mengolah perasaan grogi, mengolah perasaan deg-degannya itu menjadi sebuah hal yang bisa membuat dia bersiap sebelum memulai. Seperti itu. Tapi ingatlah teman-teman, orang yang punya jam terbang pun itu bermula dari mereka yang nggak tahu apa-apa dulu gitu. Jadi mereka belajar. So kita pun harus juga belajar. Alright. By the way, ini udah masuk ke jamnya. Gue bakalan jadi moderator dulu. Bye bye. Everyone. Alright, before we start, I would like to recall once again for all of the delegates from each university. Alright, Sriwijaya University, are you guys there? Yes, we are. Alright, Syiah University, are you guys there? Yes, we are. Okay, Maritim Ali Haji University, are you guys there? Yes, we are. Alright, Papua University, are you guys there?
Yes, we're here. Alright, thank you very much all the delegates for confirming to me. Alright guys, this is day 3 of being the moderator. So another tips from me is perhatikan vokal lo, please banget. Kalau bisa sehari sebelum itu gak usah makan yang buat tenggorokan serak. Kalau gue pribadi, gue cukup sensitif dan juga balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau gue pribadi, gue coba avoid gorengan dan lain-lain biar suara gue bagus, biar suara gue tuh in the optimum level gitu kan. Kemudian juga gue tuh kalau jadi moderator atau MC biasanya sebelum itu gue kayak minum semacam quote and quote racikan, sebenarnya bukan yang resep gimana, cuma gue minum nih air hangat tambah jeruk nipis tambah madu, terus gue minum di pagi hari karena gue ngerasa kayak tenggorokan gue tuh lancar luncur gitu loh. Nah, ini balik lagi ya, ini situasinya kalian punya GERD atau enggak, kalian punya MA atau enggak, kalian terbiasa enggak untuk misalnya sarapan pagi gitu kan. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Dan gue saranin kalau untuk minum larutan itu tadi jangan di waktu perut yang kosong gitu kan. Walaupun pernah gue dengar perkataan scientific research yang mengatakan bahwa bagus diminum saat kosong. Cuma karena gue punya mah, jadi gue bener-bener berusaha untuk mengisi perut dulu baru minum ramuan yang gue sebutin tadi gitu guys. Dan tips terakhir dari gue adalah jangan terlampau dipikirin, jangan terlampau tertekan, go with the flow aja, karena kalau lo santai, suasana pun akan jadi santai dan lo akan lebih mampu take a control about yourself dan sehingga lo bisa menempatkan situasi sesuai proporsinya. Intinya adalah tenang. Okay? Good job. Good luck for all of the moderator and also master of ceremony. Hopefully diakan yang skrip yang udah lo siapin dan segala macamnya itu berjalan dengan lancar. Good luck. Menurut gue kunci dari kesuksesan lo sebagai moderator ataupun MC itu adalah cara lo menenangkan diri lo sendiri, karena itulah awal mula atau starting point lo bakal bisa nenangin orang lain, lo bakal bisa membawa suasana. Jadi yang terpenting itu self control dulu. Oke. Alright everyone, thank you very much for watching and see you. See you in the next video. Bye. Bye.